Oke, mungkin karena sudah cukup, sebenarnya tinggal menunggu Mas Adi kali ya. Kita akan memulai sesi kegiatan diskusi publik ini. Iya, tunggu suaranya. Ya, cukup Bu. Tadi sudah ada suaranya. Nah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat beberapa narasumber yang sudah hadir. Di sini ada Bu Aini dari Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat sore Bu Aini. Masih di mute Bu suaranya. Ya, sepertinya nanti akan disusul ya untuk Bu Aini memaparkan ceritanya terkait rekomendasi perkembangan. Selanjutnya kita akan sapa Mas Tandi. Mas Tandi ini dari paguyuban masyarakat Kaliprogo yang merupakan warga Jomboran. Selamat sore Mas Tandi. Sore Mas. Wah, sudah berkumpul ya dengan warga sekitar. Ya Mas. ini warga terdampak ini. Ya. Selamat sore juga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada warga terdampak. Dan selanjutnya ada salah satu dosen pidana dari Sekolah Hukum Indonesia Jentera atau STHI Jentera, Anugrah Rizky Akbari yang biasa populer disebut dengan panggilannya Bang Eki. Selamat sore Bang Eki. Halo sore Heri. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita mungkin akan membanyak berbincang, bahas terkait dengan tema diskusi hari ini adalah kriminalisasi dan kerusakan ekologi. Jadi bahaya kerusakan ekologi pasca undang-undang Minerba ini tentunya bukan dijawab dengan pemulihan lingkungan, tetapi malah dijawab dengan masalah pemidanaan. Tidak hanya berlaku pada masyarakat sekitar tambang saja gitu, apalagi masyarakat sekitar tambang yang punya semangat untuk mempertahankan ruang hidupnya, untuk mempertahankan untuk keberlanjutan lingkungannya, ini malah dikriminalisasi karena adanya pasal pidana yang menghalangi dan merintangi kegiatan pertambangan. Nah, mungkin saya akan mengawali dari beberapa pemateri ini atau ini warga terdampak untuk bisa bercerita terkait bagaimana perjuangan melawan tambangan atau perjuangan untuk banyak ini warga-warga ini saya yakin punya semangat mempertahankan lingkungannya yang sehat dan mempertahankan lingkungannya untuk tidak tercemar oleh adanya kegiatan-kegiatan pertambangan. Nah, tapi ada upaya lain dari warga yang mengupayakan niat baik warga tersebut, yakni adalah pemidanaan. Ini kan berbanding terbalik gitu ya, seharusnya warga terdampak itu punya hak untuk bisa mempertahankan ruang hidupnya, tapi malah dijawab dengan konsekuensi pemidanaan. Bahkan dari jaringan advokasi tambang saja sudah mencatat sebanyak 69 orang sepanjang undang-undang Minerba yang baru disahkan tahun kemarin. Tapi kasus kriminalisasi ini terus bertambah. Ingat di peraturan yang sebelumnya saja di Undang-Undang 4 tahun 2009 ini pun telah memakan beberapa korban-korban kriminalisasi. Dari catatan LBH Bandung sendiri kita mencatat ada beberapa warga-warga terdampak tambang ini telah dikriminalisasi karena ya tadi gitu, ada
konsekuensi dari pasal-pasal pidana dalam undang-undang minerba tersebut. Mungkin saya akan lebih banyak melakukan atau sharing dengan beberapa teman-teman atau kawan dari warga terdampak tambang. Ini adalah ada Bu Aini dan Mas Tandi. Mungkin saya akan ke Bu Aini dulu kali ya. Assalamualaikum Bu Aini. Bu sudah bisa memberikan suaranya. Soalnya masih mute. Nah, sudah. Silakan Bu. Apakah sudah terdengar suara Bu Aini? Iya. Udah dengar? Terdengar Bu. Dengar jelas. Silakan. Mungkin Bu Aini bisa menceritakan, bisa berkenalan, dan mungkin saling sharing ya. Kita teman-teman yang akan mengikuti diskusi ini adalah orang-orang yang jauh dari yang tidak mungkin di wilayah sekitar tambang, dan bagaimana perjuangan Bu Aini bersama warga Tumpang Pitu hingga sekarang menghadapi beberapa, bahkan Bu Aini sendiri sempat menjadi salah satu warga terdampak tambang gitu ya Bu ya. Iya. Bisa diceritakan Bu bagaimana perjuangan Ibu dari awal sampai hari ini terkait dengan kriminalisasi. Silahkan, maka Bu Aini. Ya, saya Bu Nurul Aini. Ya, warga Tumpang Pitu korban tambang. Ya, saya bercerita ya. Silahkan Bu. Ya, gini. Kan ini Gunung Tumpang Pitu itu kan gunung bersejarah. Jadi satu, Gunung Tumpang Pitu adalah batas, maksudnya batas negara lah, batas Indonesia. Jadi sebelahnya itu udah nggak ada kampung lagi, nggak ada desa lagi, atau nggak ada pulau lagi. Itu di Tumpang Pitu itu sebagai batasnya negara Indonesia. Oke. Satu, dua, Gunung Tumpang Pitu adalah bentengnya Pulau Jawa. Gunung Tumpang Pitu adalah bentengnya tsunami, bentengnya Puting Beliung, serta serapan air dari warga. Jadi pada tahun 2012 itu Tumpang Pitu adalah hutan lindung. Itu sama bupati saya itu dirubah jadi hutan produksi. Jadi tahun 2012 itu diajukan 2013 itu izinnya sudah turun. Jadi 2014 sudah dibongkar, gunung itu dibongkar sampai sekarang itu sudah dibongkar. Jadikan pertambangan. Jadi warga di sini itu memangnya nggak mau lingkungan itu dirusak atau itu karena itu ya tadi bermacam-macam fungsi lah seperti itu. Nah, baik Bu Aini, tadi kan ada sempat itu ya bahwa ini ada resapan air sejak 2012 ada peralihan fungsi antara jadi hutan lindung dan hutan menjadi hutan produksi. Nah, respon dari warga Tumpang Pitu kan kalau kita melihat atau teman melihat dari maya atau media sosial itu melakukan beberapa penolakan ya Bu ya. Iya. Aktivitas tambang. Nah, sempat ada ini nggak Bu gejala-gejala yang misalnya polisi menangkap para aktivis penolak tambang ini? Itu banyak, jadi banyak mulai itu yang tahun 2015 yang banyak yang ditembak itu oleh aparat, itu ada berapa orang itu yang ditembak aparat. Karena memang maksudnya warga itu di sini tuh jangan dirusak lah gitu loh. Karena ya itu banyak fungsi lah. Juga perizinan juga agak ngerti, tadi tahu-tahu ada tambang gitu. Tahu-tahu ada tambang kan jelas yang masyarakat kan protes loh, kenapa seperti ini kan? Apalagi pertambangan itu Gunung Tumpang itu kan udah di tengah-tengah warga tuh, di tengah pemukiman. Jadi kalau di pertambangan terus berlanjut kan nanti kan bisa jadi kekeringan, bisa jadi macam-macam lah gitu, macam-macam masalah gitu loh. Pro kontra juga seperti itu, nanti jadi pro kontra, nanti udah
apa itu kalau malam itu udah asapnya itu udah nggak seger, dan udaranya udah nggak seger kalau malam hari. Jadi kalau siang hari masih masih karena banyak angin ya, itu masih belum terasa. Tapi kalau malam hari itu baunya udah nggak karu-karuan gitu. Terus itu dampak yang dirasakan sekarang itu ya. Ya, dampak yang dirasakan sekarang itu terus sekitarnya itu udah peresapan air itu udah sekarang udah mulai mengering gitu. Ya sudah terasa dampak-dampak buruk dari pertambangan ini, tapi malah tindakan represi polisi, bahkan tadi ada yang ditembak ya Bu ya tahun 2015. Iya, yang 2015 itu banyak yang kena tembak itu karena ya mempertahankan lingkungan itu tadi. Itu bisa cerita nggak Bu, tahun 2015 itu kenapa bisa sampai tembakan tindakan? Tentunya oleh aparat keamanan ya Bu, karena warga sendiri kan mana mungkin punya senjata gitu ya. Ya memang itu tadi. Jadi seolah-olah itu warga itu menghalang-halangi itu loh, menghalang-halangi pertambangan yang sudah direncanakan atau sudah diprogramkan oleh pemerintah gitu. Jadi maunya pertambangan itu rakyat itu harus nurut gitu loh. Terus kan itu tahun 2015 ada lagi kejadian waktu habis dibongkar itu gunung itu ya. Tahun 2016 itu banjir lumpur. Jadi jebol, dia itu jebol, akhirnya kan itu kan bibir pantai ya. Pantainya itu jadi hitam. Jadi air lumpur yang digali oleh tambang itu tadi ngalir ke laut. Jadi lautnya jadi hitam, jadi ikan banyak mati di situ. Jadi hitam gitu loh. Jadi lumpurnya itu ngalir ke laut. Itu kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan lah. Tahun 2015, terus 2016, 2017 ada lagi itu penanaman kabel itu. Penanaman kabel itu juga geger itu pada waktu itu. Karena katanya tambang ide maunya nambah daya, tapi dia itu menanam kabel di depan warga, di depan jalannya, di depan jalan, tapi di warga itu ditanam di itu. Di depan warga itu, warga kan juga nggak seneng itu karena nanti dampaknya kan juga nggak baik gitu. Itu juga ribut kan gitu. Berarti terus ada lagi yang 2017 itu dikasuskan itu Budi Pego yang tolak tambang, ternyata dikriminalisasi, terjadi itu kasus PKI, iya kan? Nah, terus tahun 2020 kemarin, tahun 2020 awal kemarin itu mau pertambangan itu mau memperpanjangi wilayah di Gunung Salaan. Gunung Salaan itu juga sebelahnya Gunung Tumpang Pitu ini, tapi juga masih wilayahnya BSI. Mau diperpanjang lagi, itu ribut lagi di situ. Ribut lagi, terus pada itu perlawanannya itu aparat dengan warga, tindak perjuangannya. Terus yang kemarin itu juga tahun 2020 juga, aku sendiri itu maksudnya juga aku dikriminalisasi juga. Aku karena aku memang murni hati saya itu memperjuangkan lingkungan lah, supaya lingkungan itu nggak rusak. Bagaimana caranya saya itu melindungi gitu. Tapi saya dijerat oleh Undang-Undang Minerba bahwa saya itu menghalang-halangi pertambangan yang sudah ada izinnya. Jadi yang melaporkan saya itu sekuritinya tambang. Sekuritanya tambang melaporkan saya ke Polres Banyuwangi. Akhirnya saya sampai 3 kali ada panggilan dari Banyuwangi, dari Polres Banyuwangi. Bahwa saya itu dijerat oleh Undang-Undang Minerba itu tadi. Katanya saya menghalang-halangi pertambangan yang sudah ada izinnya. Gitu. Itu menurut saya itu gini loh. Itu kan wilayah saya. Jadi saya itu punya tanggung jawab untuk melindungi lingkungan saya, untuk melindungi dari kerusakan-kerusakan. Karena apa? Karena saya itu punya tanggung jawab. Karena saya sebagai ibu, saya punya tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan demi generasi yang akan datang. Itu prinsip saya, gitu loh. Tapi udah diputer kayak itu tadi. Baik Bu, bahkan niat mulia warga
Lu berarti di Desa Sumber Agung ya? Iya. Sumber Agung Tumpang Sanggara. itu ya Sanggara Tumpang itu tuh niat kuliahnya malah dijawab dengan tindakan-tindakan represif dari negara. Iya. Bayangkan dari 2015 ada yang tembak, 2017 ya ada Budi Pego ya Bu yang dikriminalisasi karena katanya menyebarkan ajaran komunis. Tapi dipelintir. Iya. Dipelintir Ya. dulu dijadikan, sebenarnya itu nggak ada. Kalau sebenarnya Budi Pego itu bukan komunis, dia itu nggak tahu komunis ya, anak sekarang kok tahu komunis karena dipelintir supaya bisa dipenjara. Bagaimana caranya? Akhirnya dipelintir dulu dijadikan penyebar komunis. Padahal dia pinter ngaji juga, sekolahnya sanawiyah, baca Yasin itu juga hafal. Yasin itu nggak baca buku juga hafal dia. Kenapa ngapain dia dipelintir seperti itu? Gitu. Kayak saya sendiri juga gitu. Kenapa saya itu dijadikan tersangka? Gitu. Sedangkan sebenarnya saya itu korban, kan? Korban tambang kan? Itu. Kenapa jadi tersangka? Gitu loh. Karena saya demi diri saya sendiri, demi masyarakat atau demi generasi yang akan datang, diri saya sendiri yang jadi korban pertambangan, gitu loh maksudnya. Ya banyak yang cara jadi ya Bu. Iya, jadi taruhannya itu saya sendiri malahan gitu loh. Ya, banyak cara yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya untuk bisa melemahkan gerakan gitu ya Bu. Lah gitu, maksudnya begitu. Maksudnya kan saya dijerat oleh undang-undang minerba supaya maksudnya dia untuk melumpuhkan perjuangan saya agar masyarakat yang lain itu takut. Maksudnya seperti itu. Iya. Nah, ya ketakutan itu yang diberikan. Kayak tadi gitu, menurut Ibu Pak ini biar nurut aja gitu, ada pertambangan gitu. Walaupun ya konsekuensi pertambangannya kan merusak ruang hidup ya Bu ya. Tapi menurut saya yuk itu ya harus gimana ya, kita itu berjuang yuk harus berani menghadapi tantangan gitu. Harus berani menghadapi tantangan ya apapun resikonya. Karena kalau kita itu nggak berani, nggak mau berjuang, malah nanti generasi kita yang menderita. Nggak punya tempatnya udah buruk. Terus mau hidup di mana? Coba gitu. Makanya apapun yang terjadi, apapun resikonya, aku tetap berjuang. Gitu. Luar biasa sekali semangat Bu ini. Yeah. Kalau kita berbicara tadi kan Ibu dilaporkan oleh security perusahaan tambang di tahun 2020 ya, karena dengan dasarnya undang-undang minerba. Nah kalau sampai sekarang proses kasusnya itu sampai gimana Bu? Update kasus sekarang. Kan ini aku gugat itu. Aku gugat ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang minerba itu dicabut. Oh ya betul Bu. Nah, sebagai info juga ya, ini Bu Ain ini sebagai salah satu yang menggugat, jadi pengaju ya Bu ya, penggugat dari penggugat undang-undang minerba itu tadi. Jadi ya sampai terakhir kemarin beberapa minggu itu masih ditunda ya Bu ya kalau untuk proses Tapi terlepas dari Ibu ini sebagai pengaju, tetapi dari semangatnya ini gitu, jadi tidak hanya melakukan pengajuan secara pengujian terhadap undang-undang saja, tetapi ini merupakan jalan panjang juga bagi Bu Aini dengan beberapa warga di Tumpang Pitu untuk mempertahankan ruang hidupnya. Baik Bu Aini, mungkin saya akan ke beberapa sumber lagi. Terima kasih Bu Aini atas testimoninya, atas sharing perjuangannya. Bu Aini tetap sehat dan semangat selalu. Mungkin sekarang saya akan ke Mas Tandi ya, Mas Tandi. Amin. Sama-sama. Amin. Mas Tandi ini merupakan paguyuban, salah satu perwakilan dari paguyuban masyarakat Kaliprogo, warga Jumpuran, Yogyakarta, yang sempat beberapa minggu kemarin itu juga mengalami hal yang serupa dengan Bu Aini ini. Adanya tindakan-tindakan kriminalisasi atau dilaporkan karena mengganggu atau karena merintangi usaha pertambangan. Mungkin saya memberikan waktu kepada Mas Tandi untuk bisa sharing gitu bagaimana perjuangan warga
masyarakat Kaliprogo ini sampai-sampai bisa sampai dilaporin nih. Gitu. Jadi ada upaya ini sekarang bergeser ke Jogja juga, ternyata ada juga di wilayah lain. Gitu. Bagaimana Mas Tandi bisa paling ceritakan? Oke, selamat sore Bang Heri. Salam hormat juga buat Ibu Paini yang giat melawan perusahaan, memperjuangkan lingkungan. Tentunya semua yang ada di sini sehat selalu ya. Baik, langsung ke inti dari MKP selama ini ada apa sih masyarakat Paguyuban Kaliprogo? Kok ada tiba-tiba kriminalisasi pejuang lingkungan? Ya memang benar, kita lagi memperjuangkan salah satu sungai, di mana sungai itu pembatas antara wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Nah, itu sudah dijaga dari turun-temurun. Karena isu di tahun 2017 sempat ada salah satu perusahaan yang mau menambang di sungai kami. Namun sempat juga kita lawan dan di situ sempat dinyatakan di Kabupaten Kulon Progo dokumen dari pendukung perusahaan tersebut itu expired. Namun tiba-tiba di tahun 2019 aktivitas pertambangan masuk di Kaliprogo, di mana dampak dari aktivitas tersebut yang nantinya akan menjadi kekhawatiran masyarakat Jomboran dan Pudak Wetan. Jadi mau tidak mau kalau Kaliprogo itu ditambang, nantinya berimbas di dua wilayah tersebut. Tiba-tiba di tahun 2020 kita dihebohkan dengan surat izin yang resmi, katanya resmi. Tapi dari masyarakat benar-benar tidak tahu di mana proses dari awal, terus mekanisme perizinan itu seperti apa, diberikan edukasi juga tidak ada, terus sosialisasi juga nggak ada. Yang intinya pokoknya dia sudah meyakinkan bahwa dari perusahaan tersebut, dari PT CMK itu sudah sah mengantongi surat izin. Namun upaya dari masyarakat untuk terus giat melawan. Jadi meskipun ada izin tetap kita bantah, kita bikin surat penolakan, keberatan tentang adanya aktivitas pertambangan tersebut. Kita tujukan kepada gubernur karena menyangkut dua wilayah kan, itu kewenangan dari gubernur. Sempat kita direspon, diundang audiensi di Balai Besar BBWSO. Nah di situ kita disambut dari beberapa instansi dan dinas yang intinya mengacu bahwa aspirasi masyarakat itu tidak diindahkan, namun dia mengacu pada perizinan yang sudah sah untuk melanjutkan aktivitas pertambangan tersebut. Namun tetap kita bantah karena ada kejanggalan di mana masyarakat sendiri mempertanyakan tentang siapa masyarakat yang selama ini mendukung, terus terjadi sosialisasi di mana, prosesnya seperti apa. Mereka tidak bisa membuktikan, malah kita sempat dari awal itu di tahun 2020 itu kita diancam. Kalian itu siapa? Kalian itu kalau dinas, kalau instansi, oke lah kita berikan dokumen tersebut. Namun kalian itu siapa? Kita hak kita itu pengen tahu, karena itu tempat tinggal kita, mau tidak mau apapun segala berkaitan dengan kampung kita berhak tahu, namun tetap kita bantah. Dan dari sana juga tidak mau memberikan dokumen tersebut. Jadi seakan-akan gimana ya, sudah satu lingkaran lah, pokoknya intinya harus ditambang. Sedangkan Kaliprogo itu sendiri benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama kekayaan alam itu salah satunya air. Dulunya kampung kita itu melimpah dengan air. Namun sekarang di tahun 2021 karena aktivitas dari perusahaan tetap aktivitas ya nekat, sudah memberikan dampak serius, terutama
air sumur itu mulai kering, terus mata air juga debit air mulai menurun. Karena kalau saya bisa gambarkan letak geografis kita di sini, terutama di BMKP, itu letaknya dekat sekali dengan Kali Progo. Pemukiman yang paling dekat kurang lebih jaraknya 15 meter. Terus tebing yang curam kurang lebih 25 meter. Jadi kurang lebih kalau ini saya live di sini, itu jaraknya dari Kali Progo itu 15 meter, tebingnya ada 25 meter. Namun di bawahnya tebing itu digali. Kira-kira mungkin kalau kita membayangkan apakah tidak menutup kemungkinan rumah ini akan hilang, terus tanah warga juga hilang. Nah, itu sebab akibat kenapa masyarakat menolak benar-benar mempertahankan kampung kita, karena letak geografis itu sangat berdampak jelas ya, terutama pemukiman. Nah, sempat yang lebih heran lagi di tahun 2020 itu, tiba-tiba ada dari bawah juga aktivitas pertambangan. Itu salah satu izin perorangan yang bernama Pramudia Afgan. Di situ juga tidak ada sosialisasi, tiba-tiba berkata, saya sudah berizin, saya sudah mendapatkan legalitas yang sah, saya mau nambang di lokasi sini. Sedangkan di masyarakat tempat tinggal kami, itu tidak ada sosialisasi, tidak ada musyawarah, tidak ada kesepakatan. Nah, di situ memicu masyarakat di mana mempertanyakan dokumen perizinan, terus siapa yang menyuruh menambang di sini. Sempat kita membentangkan banner di tanah kelahiran kita, di tanah salah satu warga. Kita malah tiba-tiba selang beberapa hari kita dipanggil oleh Polres Sleman, yang intinya dokumen dari surat Polres Sleman itu klarifikasi masyarakat adanya aktivitas demo seperti itu. Nah, di situ kita juga bingung. Pertama kali kita kok langsung dapat seperti itu. Dan itu berimbas 18 orang. Terhitung mulai dari bulan Februari 2021 sampai bulan Agustus kemarin, itu 18 warga itu dipanggil. Saya termasuk 2 kali dipanggil di Polres Sleman. Nah, di tahun 2021 bulan Oktober kemarin baru saja, salah satu masyarakat mendapat surat yang isinya itu status naik menjadi penyidikan dan mengerucut 2 orang. Itu kami tidak paham. Jadi ketika kita sudah diklarifikasi di Polres Sleman, kita benar-benar memberikan bahwa kita itu benar-benar tidak menghalangi. Bahkan kita pertanyakan juga, menghalang-halangi itu seperti apa toh Pak? Dari pihak kepolisian juga tidak bisa memberikan sebuah contoh ya, menghalang-halangi. Nah, kita sempat juga mempertanyakan, loh harusnya kan Bapak menyelidiki dulu, kenapa masyarakat bisa melawan, menyampaikan aspirasi. Nah, mereka pokoknya saya normatif Mas, karena saya mendapat laporan dari salah satu warga dan kebetulan itu dari pihak penambang yang memang merasa dirugikan. Nah, dirugikan seperti apa? Kok pasalnya seakan-akan membuat pernyataan yang buat ya, karena kita dilaporkan merusak barang dan orang secara bersama-sama, terus menghalang-halangi, itu pasal 162. Terus ada lagi penghasutan. Nah, kita benar-benar bingung sampai hari ini kenapa dari pihak kepolisian kok tidak mengusut sebab dan masalah kenapa terjadinya persoalan ini di kampung kita. Sedangkan dari perusahaan salah satu yang menambang di tempat kita itu kita sempat menemukan dokumen
yang berisi berita acara, dan di situ ada daftar nama warga, dan daftar nama warga tersebut ada salah satu warga yang benar-benar tidak menghadiri sosialisasi, tidak menghadiri musyawarah tersebut, namun dicantumkan di situ. Jadi ada pemalsuan. Nah, sempat kita laporkan juga di Polda DIY, namun sampai hari ini dari bulan Februari juga, bulan Februari sampai hari ini juga belum ada kelanjutan titik temu. Jadi kalau bisa saya gambarkan, proses dari perizinan pertambangan itu carut marut. Terus ditambah aktivitas pertambangan tersebut wis ambiar. Kalau mengacu sama izin yang diizinkan itu di palung sungai, namun kenyataannya bantaran sungai itu digali semua, dan di bantaran sungai itu tanah milik warga. Jadi benar-benar aur-auran. Terus tentang kriminalisasi warga itu tidak tahu ya motif dan maksudnya itu seperti apa, karena memang kita benar-benar mempertahankan, bukan kita itu berpikir tentang hari ini, tapi untuk jangka panjang seperti Ibu Paini tadi, kita untuk anak cucu yang nantinya kalau kampung kita tinggal nama, terus kekayaan alam ini tinggal nama, di sana cuma dulu kampung Jomboran sekarang sudah jadi sungai. Nah itu kan sangat disayangkan sekali, apalagi kita benar-benar basicnya dari tani, kekayaan kita cuma rumah ini, tempat tinggal kita ini yang sudah diturun-temurunkan, diwariskan sama mbah-mbah. Memang tempat tinggal kita di sini, mau tidak mau kita menjaga. Namun ada juga upaya dari oknum yang benar-benar mematahkan perjuangan kita. Terus kampung kita pernah dulu itu dikepung sama aparat, itu bergabungan. Jadi sempat ada masyarakat yang mau masuk ke kampung kita, nggak boleh. Mohon maaf, ini dialihkan sementara waktu karena ada aksi demo. Sedangkan di kampung kita aktivitas seperti biasa, masyarakat ke sawah, terus membuat anyaman besek. Nah seperti itu. Jadi ada semacam upaya memang membuat sebuah kekeruan ya. Jadi seakan-akan itu menegangkan dan masyarakat yang benar-benar salah. Jadi sekali lagi kalau saya menggarisbawahi kenapa masyarakat di Jomboran sampai dikriminalisasi dan sebagainya, itu kita juga masih bingung. Karena kita membentangkan banner di tanah milik kita pribadi, kita menyampaikan aspirasi penolakan, selama ini juga kita tempuh secara prosedur dari tingkat bawah dukuh sampai provinsi, semua berlempar karena kewenangan sekarang beralih di pusat. Nah, kita juga bertanya, terus yang berwenang dalam hal pengaduan permasalahan pertambangan, karena ini pertambangan sudah tidak beres ya, dari awal proses sudah tidak jelas, terus aktivitas kita banyak sekali mendokumentasikan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu terjadi, terus sistem pengawasan juga tidak ada, namun aktivitas berjalan, terus masyarakat juga dirugikan secara tanah yang mereka miliki, namun ada beberapa yang sempat longsor terus digali. Nah, itu harusnya kita sikapi bersama karena masyarakat di BMKP sudah sadar akan dampak tersebut yang nantinya ke depannya akan fatal. Namun dari pemerintah sendiri malah terlebih acuh ya, tidak mau memberikan respon. Nah, jadi mungkin update dari BMKP seperti itu kronologinya, terus kurang lebih nanti bisa ditambahkan. Mas Heri, Bung Heri, terima kasih. Baik, Mas Andi, terima kasih atas tadi testimoni terhadap perjuangan masyarakat di sekitar bantaran Kali Progo ya, Mas. Nah, kalau kita melihat garis benang merahnya tuh antara Bu Aini dengan Mas Tandi ini punya sama ya, gitu. Ada satu kesamaan di mana ketika warga
punya itikat untuk mempertahankan ruang hidupnya, dihadapkan dengan perusahaan tambang, ini malah mendapatkan pelemahan gerakan yang berupa kriminalisasi. Pak ini tadi sempat dilaporkan juga mendatangi. Nah, terjadi pula oleh beberapa warga di maupun sama-sama ancam, bahkan sudah dilaporkan gitu ke Polres Sleman tadi karena adanya, padahal masalahnya masalah untuk membentangkan spanduk gitu, itu menjadi satu hal yang sangat ya miris gitu, kita warga ingin mempertahankan ruang hidupnya malah dibalas dengan konsekuensi pemidanaan. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengundang Mas Irmawan Kurniadi, biasa disebut Mas Adi dari Walhi Jogja. Sudah terhubung Mas Adi? Halo Mas, selamat sore. Halo Mas, Baik, dengar ya? Nah, terdengar Mas, bisa dilihat kameranya Mas. Aku lagi di ini ya. Wah, Oke. Ternyata sedang di luar juga ya Mas Adi. Oke, salam kenal Mas. Iya. Ya, tadi kan ada dua tuh Mas, antara Bu Faini dari Tumpang Pitu dan Mas Tandi dari Bantan Kali Progo. Mungkin sekarang kita akan mendengarkan testimoni terhadap salah satu pendamping. Pendamping yakni adalah Mas Adi dari Walhi Jogja. Yang kebetulan kemarin mendampingi warga Bantan Kali Progo ya Mas. Beberapa hari kemarin. Jadi kita akan mendengarkan pemaparan mengenai bagaimana pengalaman mendampingi warga terdampak tambang, dan mungkin Mas Adi bisa memaparkan juga konteks sistem pertambangan yang sempat Mas Adi alami gitu dalam upaya pendampingan. Mungkin untuk waktu dan tempatnya silahkan Mas. Iya, terima kasih Mas. Selamat sore teman-teman. Mungkin kalau kita ini kan artinya kan apa yang kita perjuangkan kayak gitu, apa yang kita khawatirkan kayak gitu kan dari kemarin soal Minerba Omnibus Law itu kan terjadi gitu, terbukti gitu. Artinya soal bagaimana kerentanan warga-warga yang kemudian memperjuangkan lingkungan, menolak suatu usaha pertambangan, pembangunan, dan lain-lainnya itu akan rentan terhadap usaha kriminalisasi. Nah, ini terjawab di kasus misalnya di kasus Jomboran hari ini. Habis Jomboran itu kan sebenarnya kalau kita juga lihat itu kan di teman-teman di Pekalongan itu kan, itu juga karena mereka juga berusaha mempertahankan ruang hidup mereka yang terancam gitu karena ada polusi udara oleh Fujitek kayak gitu, itu juga akhirnya sekarang juga terkena kriminalisasi. Nah, ini sebenarnya kalau bagi kami adalah alarm yang sangat keras terhadap pejuang-pejuang lingkungan di situ. Jadi sebegitu mudahnya hari ini pemerintah mengkriminalisasi warganya atau warga negaranya yang sebenarnya mereka ini memperjuangkan hak hidupnya kayak gitu, hak ruang hidupnya, hak untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik kayak gitu. Nah, ini kemudian menjadi pikir menjadi ancaman yang sangat serius. Yang kedua, kalau kita bicara konteks kasus Jomboran, ini juga terjadi di konteks misalnya pertambangan galian C yang lain. Misalnya kalau beberapa kasus di Boyolali misalnya, Boyolali, Keningar kayak gitu pun juga kemarin usaha-usaha kriminalisasi itu juga terjadi. Terus di misalnya kalau dulu juga di mana di Ngargoretno di Magelang kayak gitu, tambang marmer kayak gitu, itu juga
itu juga akhirnya kriminalisasi itu terjadi kayak gitu. Jadi banyak kasus-kasus yang memang itu kemudian menunjukkan bahwa negara hari ini atau aparat hari ini keberpihakannya dipertanyakan atau malah berpihak kepada pengusaha ataupun mereka yang punya modal besar. Terakhir kemarin di Keningar itu ada kabar, jadi warga ini hanya kemudian memposting kegiatan pertambangan yang ada di lereng Merapi, itu juga didatangi oleh anggota yang ngakunya anggota Kopassus kayak gitu. Padahal kewenangannya apa? Kemudian Kopassus itu kemudian mendatangi warga untuk kemudian biar postingan yang ada di media sosial mereka itu dihapus. Nah, ini juga ancaman-ancaman seperti ini memang terjadi di pertambangan, terutama di galian-galian C. Belum lagi kalau kita ngomong konteks yang lebih besar ya, pertambangan entah itu batu bara, nikel, emas dan macam-macamnya, itu juga pun kita juga dengar bagaimana kemudian keberpihakan aparat pemerintah itu pun ternyata mereka lebih berpihak pada pemodal itu. Dan kenapa kemudian kenapa kemudian Jomboran ini bisa kemudian sebegitu kerasnya kayak gitu, atau kemudian masif kayak gitu. Ada 18 orang di Jomboran itu yang pernah dipanggil ya. Yang sekarang akhirnya ada 2 yang kemudian lanjut di kasus penyidikan, ditingkatkan ke proses penyidikan. Ya karena konteks pembangunan juga sebenarnya kalau kita mau runut gitu ya. Karena kebutuhan material macam-macam untuk pembangunan dan segala macam yang ada di Jogja itu akhirnya warga juga terkena imbas. Pun juga di Wadas misalnya, kalau kita mau ngomong konteks Wadas, itu juga untuk proyek pembangunan infrastruktur bendungan, mereka juga menambang di situ. Padahal PSN tapi kegiatannya nambang. Itu pun juga akhirnya undang-undang itu juga dilangkai. Udah ada omnibus tapi tetap mereka langgar. ini juga akhirnya lucu ya gitu. Mereka ini udah punya undang-undang yang eksploitatif pun masih dilanggar. Kalau konteks Wadas. Nah, ini menunjukkan bahwa kecil kemudian kemungkinan kalau kita ini mengharapkan aparat penegak hukum itu mau kemudian berpihak. Ya ini maksudnya galian C yang kemudian itu 5 hektar itu pun juga mempertahankannya juga sangat banyak halangan kayak gitu, banyak rintangan untuk kontes kita memperjuangkan lahan 5 hektar. Belum lagi soal yang lain. Kalau aku nggak bisa bayangkan bagaimana kemudian perjuangan ketika ngomongin soal pertambangan yang lebih besar kayak gitu. Pasti juga akan lebih rumit dari ini. Aku nggak berusaha membandingkan, tapi ini pasti akan lebih rumit, lebih susah kemudian karena pengaruhnya pasti terlibat pada orang-orang yang lebih punya posisi. Pun yang Jomboran pun teman-teman di Jomboran juga sudah berusaha kan coba tanya atau kemudian coba mengadu ke pihak dari lingkup desa sampai kabupaten provinsi pun juga kemudian mereka nggak bisa ngasih jalan keluar yang terbaik. Nah ini kemudian yang terjadi hari ini kesempatan warga untuk kemudian mendapatkan jaminan ruang hidup yang baik, yang sehat kayak gitu, itu terancam. Terus hak mereka untuk mempertahankan ruang hidup mereka pun juga selalu dihalangi oleh pemerintah, aparat penegak hukum yang kemudian mereka secara semena-mena, secara gampang kayak gitu mengkriminalisasi warganya. Pernah kami kemarin ada teman dari Walhi gitu kan, staf dari Walhi menanyakan soal
proses yang ada di Jomboran kan. Jawaban mereka ya normatif. Mereka kenapa kemudian melanjutkan proses itu karena mereka melihat ada bahwa PT ini udah mengenai izin. Padahal yang dipertanyakan warga itu adalah proses izin yang nggak benar, proses izin yang menyalahi prosedur, ada kelalaian atau kemudian ada manipulasi dalam proses penerbitan izin dan proses pengurusan izin oleh PT CMK maupun Afghani. Tapi polisi ini atau kepolisian ini seakan nggak mau tahu soal itu. Yang penting ada izin. Yang penting udah ada izin, tapi mereka dianggap menghalang-halangi. Padahal di lapangan juga nggak ada yang namanya menghalang-halangi. Menurut pengakuan warga ya, keterangan warga nggak ada yang menghalang-halangi. Kerusakan pun juga nggak ada. Mereka membentangkan spanduk di tanah mereka sendiri, kayak gitu, di lingkungan mereka sendiri. Terus apa yang kemudian menjadi dasar mereka? Nah ini yang kemudian menjadi PR bersama. Jadi negara ini memang benar-benar udah semena-mena lah itu. Ya gimana kita mempertahankan tanahnya sendiri pun dikriminalisasi, itu kan udah kurang ajar namanya. Itu sih Bung, mungkin pendapat dari saya, dan agaknya memang kita perlu konsolidasi lebih serius, lebih ketat gitu, karena ancaman-ancaman lain pasti akan muncul, usaha-usaha itu. Karena sekarang ya tahu sendiri, Galianse itu kan diurus oleh pemerintah pusat kayak gitu. Sedangkan kita kalau menanyakan menggugat kemana itu pun juga nggak jelas kan. Di Undang-Undang Minerba itu kan juga nggak jelas. Kita mau bertanya ke siapa ya nggak jelas itu. Kita tanya ke pemerintah daerah misalnya, kabupaten itu, ini udah bukan kewenangan saya. Kita tanya ke provinsi pun juga seperti itu. Kita tanya ke Dinas Penanaman Modal pun juga seperti itu. Ini udah bukan kewenangan kabupaten, udah bukan kewenangan provinsi kayak gitu. Ini udah di pusat lah. Pusat itu siapa? Kan itu yang sekarang kita mau mengadu itu ke siapa? Kita mau menggugat itu ke siapa juga masih gelap kayak gitu. Itu Bung. Ya, terima kasih Mas Adi atas pengalaman dan testimoninya terkait pendampingan warga-warga sekitar pertambangan di Walhi Jogja. Ya, sebenarnya ini akan lebih miris lagi gitu ya, ketika memang ini secara administrasi aja warga sempat atau bahkan bisa dianggap sebagai merintangi, meminta izin aja dihalang-halangi, apalagi kita melakukan penolakan. Lagi tadi Mas Andi alami kan, hanya untuk memasang banner saja itu sudah ada konteks menghalangi gitu. Itu kan berarti pasal dalam konsekuensi pidana dalam Undang-Undang Minerba ini pun bisa menjerat siapa saja dan tanpa melihat apapun konteksnya. Kan kalau kita sharing ya dari teman-teman LBH Bandung sendiri yang sedang jalani pendampingannya, cuman sayang waktunya tidak tepat. Saya ingin menghadirkan warga dari Desa Padakembang Tasikmalaya yang punya hal yang serupa. Warga ini tidak melakukan penolakan secara atau menghalang-halangi kegiatan pertambangan secara halangi ya konteksnya, gitu. Hanya berbicara, dia membentangkan banner, hanya menanyakan izinnya seperti apa, tidak sampai menghalangi kegiatan pertambangan sampai berhenti pun, ya warganya sama-sama dilaporkan gitu oleh pihak pertambangan seperti itu. Dan ini terjadi di mana-mana ya Mas ya. Kalau kita lihat dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, kemarin aja warga nelayan di Belitung melakukan hal yang serupa. Terus sekarang terjadi di Jogja sendiri juga hal yang serupa. Jadi pertambangannya tidak hanya pertambangan besar kayak batu bara, nikel, tapi pertambangan lokal yang ada misalnya kayak seperti di Galianse, Batuan, atau penambangan pasir pun ini juga bakal bisa diaplikasikan gitu konteks kriminalisasi ini. Nah, ya mungkin satu lagi ya. Silakan, Mas. Dikit ya. Kita ini kan Jomboran itu ya, untuk mengadvokasi atau kemudian bersolidaritas
menyelamatkan 5 hektar itu aja, kita ini dibikin pusing gitu, dibikin riuh gitu. Desa Wadas itu satu desa, dan solidaritas satu nasional gitu. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa tidak ada jalur hukum yang bisa dipercaya di tataran basis atau tataran terbawahnya warga ini, dari mulai desa, kabupaten, kecamatan, provinsi itu nggak ada yang bisa dipercaya kayak gitu. Untuk nyelamatin satu desa loh. Kita ini harus bersolidaritas gitu. Bersolidaritas. Kalau negara yang ideal itu kan ya cukup, atau kemudian kalau benar gitu ya, hukumnya benar gitu kan, cukup di tingkat kabupaten selesai gitu. Ini enggak. Kan itu ya, itu yang kemudian sebenarnya harus diakui gitu. Tapi kan pemerintah ini nggak mau jujur. Gitu kan, nggak mau jujur kalau ini nggak ada masalah gitu. Dan cenderung malah menutupi, dan itu cenderung ada indikasi mereka ini jadi aktornya. Kan kayak gitu. Indikasinya kayak gitu. Jadi ya cukup berat untuk kalau kita ini nggak kenceng ya soal solidaritas, soal bagaimana melawan itu gitu kan. Jadi ya berat gitu kalau nggak ada semacam solidaritas bersama kayak gitu. Itu sih. Baik, Mas Adi, terima kasih tambahannya, dan mungkin seruan ya kepada yang di lain daerah saling menyatukan rasa, menyatukan semangat juang gitu. Lagi dengan pasca undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Minerba yang baru ini, depannya mungkin akan terjadi konteks pengusahaan lahan warga secara besar-besaran, dan depannya mungkin akan lebih marak lagi gitu kejadian-kejadian, apalagi terkait dengan kriminalisasi sekitar tambang. Nah, berbicara mengenai tambang, mungkin kita akan melanjutkan pembicaraannya. Selanjutnya ada Bang Eki dari dosen STHI Jentera yang akan memaparkan terkait konteks pemidanaannya gitu, dan konteks pidananya bagaimana adanya beberapa kejadian-kejadian kriminalisasi ini. Ini menurut Bang Eki selaku dosen pidana itu, atau sebagai orang yang mengerti terkait hukum pidana, itu seperti apa? Nah, mungkin waktu dan tempat saya akan persilahkan Bang Eki. Ya, terima kasih Heri. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Saya sudah diundang yang untuk diskusi di sini. Saya dengar ceritanya, perjuangannya luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat hasil yang betul-betul diinginkan. Saya coba sedikit untuk memberikan gambaran kira-kira bagaimana prosedur hukum gitu ya, kira-kira ya, seperti kalau kita sederhanakan, dan bagaimana praktiknya selama ini kalau kemudian kita berhubungan dengan kasus-kasus pidana di isu pertambangan mineral. Saya share screen, mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi Bapak dan Ibu, sedikit saja saya coba capture apa yang kemudian sudah sama-sama kita pelajari. Gitu. Tentu teman-teman punya banyak pengalaman, tapi ini mungkin diskusinya bisa sedikit lebih diperkaya karena banyak hal yang saya pikir kasus ini dia sangat krusial karena dia berkaitan dengan kehidupan warga yang terdampak di pertambangan. Tapi di satu sisi tadi yang diceritakan oleh teman-teman, ya polisi begitu aja, polisi begitu aja memproses, ada laporan lalu dia ditindaklanjuti tanpa melihat bagaimana akhirnya advokasi itu berjalan. Jadi kalau saya ini Bapak dan Ibu, ada dua hal yang ingin saya bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan kriminalisasi. Jadi kalau tadi teman-teman berbicara kriminalisasi sebagai satu proses untuk menghukum orang-orang yang kritis terhadap proses pertambangan. Tapi kalau kita pelajari di hukum pidana, kriminalisasi artinya bukan seperti itu. Jadi kriminalisasi ini terjadi di legislasi. Di legislasi ketika pemerintah dan DPR ingin menghukum satu perbuatan. Jadi yang kenapa saya bahas satu bagian ini, karena pasal yang digunakan ini
cukup penting untuk kita bedah. Jadi di situ yang kita akan pelajari. Sama satu lagi kita akan sedikit banyak belajar dari kasus-kasus yang berkaitan dengan delik-delik di kasus minerba. Jadi dua hal ini yang ingin saya bahas secara umum. Kita masuk ke bagian pertama, Bapak dan Ibu. Saya mau cerita sedikit tentang kriminalisasi di Undang-Undang Minerba. Jadi dalam teori, jadi harusnya yang namanya hukum pidana itu dia nggak bisa digunakan sembarangan. Jadi perlu kita sama-sama pahami bahwa ada kebutuhan bagi negara untuk menghukum. Itu satu hal. Kenapa? Karena ada kepentingan kolektif dan ada keamanan kolektif yang harus dilindungi. Jadi saya kalau biasanya saya ambil contoh misalnya orang membunuh orang lain, itu nggak boleh. Negara harus menghukum orang itu. Kenapa? Karena ada kepentingan kolektif dan keamanan kolektif yang ingin dilindungi. Tetapi hukum pidana juga nggak boleh semena-mena. Jadi dia juga harus memberikan perlindungan individu dan kebebasan sipil. Nah, ini yang sulit untuk dikontrol. Kenapa? Karena bukan terkadang ya, memang hukum pidana itu tujuannya adalah untuk menegakkan hak asasi manusia, tapi sarananya itu justru melanggar hak asasi manusia. Kita bisa ditahan, kita bisa digeledah, kita bisa disita, bahkan bisa sampai ditembak mati kalau mau terbukti. Nah, ini yang harus diseimbangkan dalam konteks negara hukum. Nah, kenapa begitu? Karena hukum pidana nggak boleh digunakan sembarangan. Tadi seperti yang disampaikan teman-teman wali Jogja, sistem hukum kita nggak berjalan sebagaimana mestinya, betul. Nah, itu sebenarnya adalah konsekuensi atau dampak dari begitu seringnya hukum pidana itu digunakan untuk kasus-kasus yang sebenarnya nggak penting untuk kita hukum. Kemarin kasusnya dosen yang mengkritik itu di grup WhatsApp, kemudian diproses pakai undang-undang ITE. Lalu kemudian baik Nuril yang dia komplain karena dia kekerasan seksual, kemudian dia diproses juga. Banyak hal yang seperti ini. Sampai kemudian kalau kita lihat di media sosial keluar tagar percuma lapor polisi, karena akhirnya ujung-ujungnya nggak ditindaklanjuti. Tapi kita juga bisa lihatnya dari angle yang berbeda nih. Bukan percuma lapor polisi, justru polisi itu ada untuk banyak sekali kekuasaannya, kewenangan dia yang digunakan tidak semestinya. Nah, itu banyak hal, tapi kira-kira Bapak dan Ibu, hukum pidana nggak boleh digunakan seperti itu. Dia harus jadi obat terakhir. Jadi kalau ternyata ada bagian lain yang bisa digunakan, silakan gunakan itu. Ini teorinya, Bapak dan Ibu. Nah, saya nggak akan masuk ke sini, saya cepat aja, langsung masuk aja ke ini pasal yang tadi dibicarakan oleh teman-teman. Bu Nurul ini tadi cerita sedang mengupayakan constitutional review ke MK untuk menghapuskan salah satunya adalah ini. Nah, kalau kita lihat memang ini untuk teman-teman warga yang terdampak, terutama warga yang terdampak, karena yang saya pahami selama beberapa kali memberikan konsultasi dengan teman-teman, banyak peluang yang bisa digunakan oleh aparat untuk melakukan penuntutan terhadap warga yang tidak setuju dengan proses itu. Salah satu faktornya adalah ketidakmampuan atau ketidaktahuan warga terhadap pasal yang digunakan. Jadi ini satu hal yang menurut saya krusial. Jadi kalau kita lihat di pasal 162 Undang-Undang Minerba ini, yang dilarang ini Bu, Bapak dan Ibu. Jadi kita dilarang untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Dari mana? Nah, ini yang diperlukan. Dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SPB yang telah memenuhi syarat. Jadi syarat itu kalau saya tracking lagi, ternyata masalahnya adalah penyelesaian hak atas tanah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, ini dalam pandangan saya setidaknya, sebenarnya yang merintangi itu nggak boleh. Jadi logikanya begini. Kalau perusahaan sudah menyelesaikan hak atas tanah dari milik warga, maka dia tidak boleh dirintangi. Jadi ada kalau kita bisa analogikan dengan pencurian. Jadi kalau kita punya barang kita nggak boleh diambil sama orang lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau saya perusahaan, saya mengurus tanah saya dengan baik, saya mendapatkan izin saya secara baik dan benar, maka warga tidak dibenarkan, atau bukan warga, tapi siapapun
tidak dibenarkan untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Sebenarnya logikanya begitu. Jadi kalau kita baca pasalnya secara utuh, dia sebenarnya punya makna yang cukup positif. Jadi kalau orang sudah mendapatkan haknya dengan baik, maka dia nggak boleh diganggu. Kira-kira begitu. Nah, cuma apakah itu dalam praktiknya bisa diterjemahkan sebaik itu? Ternyata tidak. Jadi dari rumusan yang begini, Bapak dan Ibu, ada beberapa catatan saya yang teman-teman juga harus bisa pahami. Apa catatan yang pertama gini? Dia menggunakan kata merintangi, ya, kata merintangi. Nah, kalau kita lihat di pasal-pasal lain di hukum pidana, utamanya di KUHP, kata-kata merintangi ini nggak ada di banyak tempat. Kenapa? Karena dia hanya digunakan di delik-delik atau kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan kenegaraan. Jadi nggak boleh kita merintangi rapat umum Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya. Atau kita nggak boleh merintangi jalannya penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum. Dan juga di kejahatan yang membahayakan keamanan orang atau barang. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan kata itu ditempatkan di pertambangan, maka sebenarnya levelnya nggak cocok. Ini secara teori. Nah, kenapa? Karena itu tadi level kepentingan yang ingin dilindungi itu berbeda. Ya. Kenapa pencurian itu tidak menggunakan kata-kata merintangi? Karena Belanda dulu waktu menyusunnya, dia paham betul. Kalau dia menggunakan kata merintangi, maka akan banyak sekali warga yang diproses. Karena ini begitu tidak jelas. Makanya dia tempatkan itu di delik-delik yang serius. Nah, kemudian Undang-Undang Minerba tadi menggunakan kata mengganggu. Nah, mengganggu ini lebih tidak jelas lagi. Jadi dia rentan ditafsirkan secara serampangan. Nanti saya akan ceritakan di mana ininya. Sama yang paling penting menurut saya adalah di undang-undang ini nggak ada kata-kata sengaja. Padahal itu paling penting gitu dari proses ini. Jadi kalau kita bandingkan dia sudah tidak jelas, kemudian tidak ketat juga tafsirnya dan juga nggak punya kata sengaja. Nah, ini yang membuat penggunaan 162 Undang-Undang Minerba ini berbahaya untuk warga-warga yang sedang memperjuangkan haknya. Tetapi kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, dari ancaman pidananya, jadi kira-kira hukumannya, gitu. Nah, dia sebenarnya nggak tinggi, kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Jadi kalau kita bandingkan, gitu ya, bandingkan dengan kejahatan yang lain, ini rendah. Nah, tapi ini bisa jadi peluang buat teman-teman pendamping, rekam layar, maupun warga untuk berargumen lah kira-kira dengan penegak hukum. Yang pertama karena dia ancamannya di bawah 5 tahun penjara dan dia bukan penjara ya, kurungan itu. Jadi dia nggak bisa ditahan. Jadi kalau ada teman-teman warga yang ditahan hanya karena pasal ini, berarti teman-teman bisa komplain. Ya, teman-teman bisa komplain, teman-teman juga bisa menolak dilakukan penahanan. Kalau dugaannya atau sangkaannya adalah pasal 162 Undang-Undang Minerba. Nah, yang kedua buat teman-teman pendamping yang bisa digunakan argumen dalam pendampingan kasusnya adalah bisa meminta pidana bersyarat atau percobaan. Jadi kalau percobaan ini teman-teman nggak harus masuk penjara, nggak harus dikurung, tapi sepanjang dia melakukan syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim, maka dia bisa tetap ada di luar sistem. Jadi ini yang bisa dimintakan, gitu ya. Kita kan nggak bisa menerka, namanya pengadilan kita nggak bisa menerka, tapi ini salah satu strategi yang teman-teman bisa bangun. Nah, tetapi perlu juga dipahami bahwa penggunaan pasal ini nggak bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, karena dia ancamannya 1 tahun ke bawah. Ini yang perlu dipikirkan ulang, nanti bagaimana prosesnya, advokasinya juga akan dibangun. Nah, ini dari sisi legislasinya Bapak dan Ibu. Tadi kita lihat ininya, sekarang kita masuk ke bagian kasus di perkara-perkara. Jadi tadi teman-teman LBH Bandung minta saya untuk memproses pasal 162 Undang-Undang Minerba. Tapi yang saya temui di banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan Minerba ini, ya ternyata nggak hanya pasal ini. Nggak hanya pasal 162 yang didakwakan. Jadi misalnya polisi itu suka misalnya 162 digabung sama yang lain. Nah, yang lain ini yang digunakan untuk biasanya menahan. Biasanya. Kalau ancamannya 5 tahun ke atas. Yang saya temui biasanya ini pasal-pasal yang digunakan. Jadi misalnya perusakan barang.
misalnya. Jadi ini paling banyak Bapak dan Ibu, perusakan barang di kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup, nggak hanya minerba. Jadi biasanya namanya warga ya, namanya warga ingin protes, kemudian ingin melindungi lingkungannya, masyarakat dan segala macam, biasanya tersulut emosi. Nah, tersulut emosi itu kemudian melakukan perusakan barang-barang. Nah, ini pasal yang bisa dijadikan peluang buat polisi untuk menggunakannya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi banyak aktivitas lingkungan yang didakwakan begitu, karena memang dalam prosesnya begitu, dalam proses demonya, dalam proses apanya segala macam. Jadi kenapa saya sampaikan begini, bisa dijadikan pengingat pada baik teman-teman pendamping maupun warga untuk jangan terjebak dalam tanda kutip gitu ya terhadap hal ini, karena nanti bisa diproses. Ada juga misalnya penggunaan kekerasan terhadap barang atau orang, itu kira-kira sama. Lalu, nah ini yang biasanya banyak digunakan nih. Dan satu lagi, trespassing. Jadi kita masuk ke halaman orang atau rumah atau pekarangan tertutup. Jadi kalau kita kaitkan dengan ini kasus tambang gitu kan, berarti ini memasuki pekarangan miliknya si pabrik gitu ya, si korporasi. Sama satu lagi yang cukup banyak terjadi di pengadilan itu adalah penghinaan Bapak dan Ibu. Jadi dia dilaporkan dengan Undang-Undang ITE, dilaporkan dengan KUHP, dilaporkan dengan yang lain-lain, sepanjang dia bernuansa penghinaan. Jadi akan jauh lebih baik. Ini bukan saya tidak untuk membatasi teman-teman untuk melakukan menyuarakan ininya. Tapi kalau saran jangan sampai terjebak ke ini. Jadi karena plotnya itu bisa diatur sehingga teman-teman terjebak masuk ke situ. Jadi misalnya memasuki rumah pekarangan tertutup itu terjadi di kasus Pulau Pari kemarin. Jadi dianggap itu warga yang melindungi lingkungannya itu dia masuk ke pekarangan milik pabrik yang sedang diproses. Kemudian perusakan barang juga sama, ITE juga sama karena kemudian ada beberapa penyampaian pendapat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan menyerang kira-kira kehormatan si orang-orang yang ada di pabrik. Nah itu biasanya banyak sekali digunakan. Dan saya akan kasih contoh Bapak dan Ibu, ini kasus yang kemarin saya ikutin karena saya diminta jadi ahli di kasus itu. Ada satu kasus yang Undang-Undang Minerba ini yang tadi kayaknya cukup mirip dengan yang disampaikan Mas Tandi. Gitu. Ada masalah penghadangan dan segala macam. Jadi ini kasus kemarin di tahun 2020. Ini di Banyuwangi. Jadi di satu desa warga itu menolak aktivitas tambang di Banyuwangi. Jadi ceritanya di desa itu jalanannya sempit, Bapak Ibu, jalanannya sempit. Kemudian desa itu didatengin terus-terusan sama truk bermuatan pasir yang besar. Jadi warga itu khawatir karena warga banyak lalu di situ, anak-anak kecil dan segala macam. Kemudian jalan rusak dan lain-lain. Nah, sampai pada suatu waktu warga itu berdiri di pinggir jalan. Mereka menutup jalan dengan kursi dan pot bunga. Jadi kalau ada truk bermuatan pasir itu dia nggak boleh masuk sama warga. Ada spanduknya dan segala macam. Lalu warga bilang kalau dirimu mau melintasi sini, turunin dulu muatannya. Kalau kosongan boleh lewat, kalau enggak ya silakan yang lain. Nah, singkat cerita Pak Busiin kemudian Pak Abdullah dan kawan-kawan ini dia dilaporin sama sama pabriknya. Nah, ini pertimbangan hakimnya, ya. Ini pertimbangan hakimnya. Saya kutip langsung dari putusannya. Ini yang cukup menarik karena kita bisa lihat bagaimana perkembangan nalarnya hukumnya si penegak hukum ini. Ini dikatakan begini. Hakim ini bilang begini, kalau ternyata orang-orang ini keberatan karena ada lalu lintas truk, maka harusnya dia nggak melakukan penghadangan. Dia bilang begitu. Harusnya dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, sama satu lagi yang saya pikir ini menarik, ini pertimbangannya menarik dan harus diwaspadai oleh teman-teman sekalian. Kenapa? Karena hakimnya bilang begini. Lagi pula atas usaha pertambangan itu ada juga kok masyarakat yang mendukung usaha pertambangan. Jadi kira-kira hakim mau bilang kalau protesnya nggak full, kalau protesnya tidak satu kesatuan, maka sebenarnya protes itu tidak sah. Kira-kira gitu. Penghadangan yang dilakukan itu tidak sah. Nah, ini yang berbahaya, saya pikir. Pola pikir yang seperti ini yang berbahaya. Karena kan kita bisa tahu lah ya,
trik-triknya begitu. Kemudian memecah belah warga, membuat satu setuju, yang satu enggak, dan segala macam. Nah, ini yang keliru. Karena perbuatannya itu, pembuktiannya itu hanya diarahkan pada perbuatan fisik. Jadi ada nggak penghadangannya? Ada. Tapi dia tidak melihat sebenarnya perbuatan itu melawan hukum atau tidak. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh warga, apa yang ingin disampaikan oleh warga terhadap hal-hal seperti ini. Jadi banyak yang saya temui kasus-kasus Undang-Undang Minerba pasal 162 ini itu dia tidak ada kekerasan. Karena kalau kekerasan pasti dia akan pakai pasal yang lain, dan itu keliru. Yang banyak digunakan justru hanya hal-hal yang sepele, masang spanduk, menutup akses, kemudian apalah segala macam, dan dia mengaitkannya karena ini kemudian usaha pertambangan pabrik X itu nggak berjalan, dia dapat kerugian, akhirnya kena warga. Nah, jadi untuk para pendamping itu bisa disuarakan bahwa sekalipun itu ada, teman-teman harus melihat ada atau tidaknya sifat melawan hukumnya. Sama kayak kita begini, saya diserang mau dibunuh sama Mas Heri. Waktu pisaunya nyampe sini, saya punya pisau, saya tusuk. Apakah perbuatan saya bisa dikatakan pembunuhan? Bisa. Tapi apakah perbuatan saya ini patut dihukum atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang saya lakukan adalah untuk melindungi diri sendiri. Karena kalau enggak, saya yang dibunuh. Jadi kira-kira begitu. Pendamping harus bisa menguatkan itu, menguatkan narasi bahwa sekalipun perbuatan itu ada, maka harus dicek dulu nih, ada nggak sifat melawan hukum. Nah, ini satu kasus yang kemarin saya ikuti personal, Bapak dan Ibu. Nah, lalu saya juga diminta oleh teman-teman untuk menganalisis satu kasus yang saya pikir ini menarik dan ini sangat relevan dengan Bapak dan Ibu sekalian, terutama para warga. Kasusnya memang bukan kasus Undang-Undang Minerba, tapi ini kasusnya di Sigli di Bangka Belitung. Dia kasusnya sesederhana. Jadi ada pabrik, dia bau sama seperti yang disampaikan Bu Aini tadi, bau kalau malam dan segala macam. Jadi waktu itu yang dilakukan ketua RT ini, dia mengumpulkan warga karena mau menggugat si pabrik. Nah, dia bikin selebar undangan, Bapak dan Ibu, bikin undangan untuk warga-warga itu hadir dalam memberikan dukungan kepada si satu advokat untuk menggugat. Nah, cuma masalahnya RT ini sudah mengajukan pengunduran diri waktu undangan itu dibikin. Jadi dia mengajukan pengunduran diri, undangan itu tetap dibikin. Kemudian tapi belum ada SK pemberhentian dari lurah. Jadi undangan itu diteken dulu, distempel, disebarkan ke warga, baru kemudian sekitar 1 atau 2 minggu atau sebulan berikutnya SK itu turun. Nah, si pabrik nggak suka dengan ketua RT ini, jadi dia dilaporin, RT ini. Dilaporin, dianggap dia melakukan penyelewengan kekuasaan, kewenangan, begitu. Pasal 228 KUHP. Lalu dianggap memalsukan surat. Nah, di pengadilan pertama dia dihukum. Tetapi yang menarik justru di pengadilan banding, di pengadilan tinggi. Ini saya kutip langsung dari putusan. Nah, pengadilan tinggi ini bilang begini. Jadi yang dilakukan para terdakwa itu sebenarnya justru merupakan tindakan partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dan ini tidak bisa digugat atau dilaporkan ke polisi. Gitu. Bahasa kerennya anti-SLAPP. Yang nggak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Lalu dikatakan lagi, Bapak dan Ibu, oleh hakim, bahwa perbuatan terdakwa ini yang membubuhkan tanda tangan dan cap RT pada surat yang disodorkan oleh saksinya, ketika dia sudah mengundurkan diri, itu sebenarnya adalah perbuatan pidana. Nah, tetapi ini yang penting, perbuatan ini semata-mata untuk memberikan partisipasi dalam masyarakat pada kepentingan publik atas efek pencemaran berupa bau, sehingga para terdakwa itu harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana. Jadi ini yang tadi saya sampaikan. Jadi betul perbuatan itu ada perbuatan melawan hukum misalnya.
perbuatan menghadangan, kalaupun dianggap itu apa namanya tindak pidana, gitu. Tapi dia bisa tidak dihukum karena itu adalah bagian dari partisipasi publik untuk menjaga lingkungannya. Gitu. Nah, ini adalah satu putusan yang saya pikir sangat monumental karena berkali-kali teman-teman itu melakukan apa namanya pembelaan di kasus gitu, nggak menang atau setidaknya tidak dipertimbangkan oleh hakim. Nah, tapi ini kasus putusan PT ini itu kemudian dia secara apa namanya tersurat gitu, dia mengakomodir itu. Dia memberikan landasan jurisprudensi kasus gitu kira-kira bagi teman-teman pendamping untuk menyuarakan pendampingannya di persidangan. Begitu juga dengan para warga. Jadi kalau warga berhadapan dengan penegak hukum, bawa aja kasus ini kok. Ini dibebaskan. Ini dibebaskan. Ini adalah bagian dari partisipasi publik untuk melindungi lingkungan. Jadi dia harus diproteksi, dia harus dilindungi, dan dia nggak boleh dituntut baik perdata maupun pidana, karena itu bagian dari itu. Nah, cuma lagi-lagi Bapak dan Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, harus sangat hati-hati. Karena terkadang begini, banyak celah untuk tetap menjerat teman-teman. Banyak celah untuk tetap menjerat para warga. Utamanya itu tadi, protes, kemudian terjadi perusakan, terjadi ini, terjadi itu, dan itu dimanipulasi. Kita sudah sama-sama dewasa untuk tahu bahwa permainan itu ada. Jadi yang bisa kita lakukan selain memperkuat argumentasi nanti dalam pendampingan, juga mengedukasi para warga untuk tidak terjebak dalam skema permainan ini. Nah, saya pikir ini dua kasus ini dan tadi cukup menggambarkan bagaimana konteks Minerba itu dilakukan di Indonesia. Jadi terkadang kalau kita lihat pasalnya itu remeh-temeh. Pasalnya itu nggak jelas. Dulu saya ingat LBH Bandung di Indramayu kalau nggak keliru, ada menolak PLTU, kemudian dikenakan masalah bendera. Itu juga nggak, itu lucu-lucu. Tapi itu memang yang terjadi. Kenapa? Karena hukum pidana ada di segala tempat dan itu yang digunakan gitu, oleh penegak hukum untuk memproses dan melindungi beberapa kepentingan tertentu. Jadi mungkin kalau tadi teman-teman Wali Jogja bilang harus ada konsolidasi, termasuk juga masalah ini. Jadi yang lebih menarik menurut saya adalah vokasinya teman-teman pendamping bisa untuk mengumpulkan data-data dari masing-masing basis kasus yang ada, kemudian dibedah. Jadi mana sih pasal-pasal apa atau kejahatan apa yang sering digunakan untuk memproses teman-teman, memproses warga, dan saling bertukar informasi. Jadi misalnya di Sleman apa, di Sukabumi apa, di ini apa. Nah, dan dibuat ini pembelajarannya. Jadi kalau seperti ini harusnya warga gimana, kalau begini menghadapi ini gimana dan segala macam. Saya pikir itu akan sangat berguna. Baik secara keilmuan maupun secara organisasi, karena nanti itu bisa diteruskan ke kepengurusan yang akan datang. Saya pikir itu Mas Heri dan teman-teman sekalian, materi saya mudah-mudahan membantu, nanti kita bisa berdalam dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eki, tadi pemaparannya sangat jelas gitu ya terkait dengan pasal 162 dan beberapa studi-studi yang pernah atau pengalaman-pengalaman Bang Eki terhadap kasus langsung. Dan ya benar sekali sih Bang Eki. Jadi sempat di-mention juga ya, kita pernah mendampingi warga Indramayu, khususnya di Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu yang berdampingan dengan PLTU Indramayu Power. Di mana ketika masyarakat ini tuh ketika pada saat satu waktu itu dimenangkan, jadi melakukan syukuran dan dijerat masalah pidananya terkait kebalikan bendera. Kebalikan bendera loh. Satu hal yang mungkin bagi kita masyarakat umum gitu, kita lagi syukuran atas gugatannya dimenangkan gitu sama warga,
mana ada sih warga yang mau membalikan bendera itu Indonesia merah putih jadinya putih merah gitu. Ini kan jadi satu hal yang unik. Tapi itu benar terjadi loh dan ya, betul. Dan gitu. Dan lucunya saya diminta waktu itu sama teman-teman LBH Bandung jadi ahli juga di Pen Indramayu. Ya. Jadi saya berangkat itu saya ingat subuh dari Bogor dan sidangnya ditunda terus sampai jam 9 malam. Ya. 9 malam itu akhirnya saya mau minta diperiksa, hakimnya sama jaksanya nggak mau, udah capek katanya, sudah akhirnya saya nggak jadi. Ini yang bikin kesel kadang begitu. Jadi banyak lah ini trik-triknya lah Bu, Bapak dan Ibu. Jadi kita harus sama-sama ini hati-hati lah, aware. Iya. Sama kita juga mengalami hal serupa, berangkat subuh, tiba-tiba di sana kiri pending atas sidangnya ya lama, kadang sore, kadang malam. Nah, mungkin dari Bu Aini ada yang ingin ditanyakan? Sudah buka mic? Saya ingin berpendapat. Atau dari Mas Adi, Mas Tandi, yang ingin ditanyakan itu atau kita saling sharing terkait apa yang pernah dialami. Ya Mas. Ya silakan. Menarik sih sebenarnya tawaran tadi yang soal bagaimana mengidentifikasi kasus per kasus kayak gitu. Kalau dari Jogja sendiri ya, kalau dari kita itu kalau spesifik di kasus tambang galian C itu ada sekitar 14 kasus yang kurang lebih kita ini ya kita sama-sama fokus di isu-isu itu. Ada 14 kasus karena kalau di Jogja itu kan kawasannya itu kan kawasan Merapi sama sungai, terutama Sungai Progo. Nah, itu ada 14 kasus. Terus yang agraria yang macam-macam kasus lain kayak gitu, misalnya soal pembangunan hotel, apartemen, resort, terus konflik-konflik agraria yang lain itu ada sekitar 48 kasus kayak gitu. Dan kita juga sudah beberapa udah kita identifikasi ini lawannya siapa, perusahaan apa, atau pemerintah atau apa, kasusnya apa, potensinya di mana kayak gitu. Itu kita ada sebenarnya beberapa kasus. Nah, tinggal kapan kayak gitu kita ngobrol ulang sebenarnya, merangkum atau kemudian mengidentifikasi kasus-kasus itu sih sebenarnya. Tinggal mana dulu nih kayak gitu, misalnya Jogja, Jateng, atau Jabar atau Jawa kayak gitu, atau mana mungkin kalau menarik memang konsolidasi yang lebih luas. Jadi sebelum nambah kasusnya karena sekarang aja udah ada segitu kan, 14 kasus tambang galian C kalau di Jogja. Terus ada sekitar 48 atau 43 aku lupa konflik soal ruang hidup, lahan, dan macam-macamnya itu. Itu menarik sih untuk kemudian di eksekusi lah secepatnya gitu. Baik Mas Adi, terima kasih tawarannya dan mungkin ya kita perlu sama-sama juga ya untuk saling sharing gitu terkait dengan bentuknya mungkin bisa menjadi antisipasi kali ya, kita membaca ke depan pun apalagi Jawa juga udah lumayan timbul lagi nih kasus-kasus terkait dengan tambangan, apalagi yang paling kan galian C ya sangat lokal tuh gitu. Jadi di Jawa Barat ada beberapa titik-titik juga dan kalau kita hitung dari 2 tahun ke belakang sih LBH Bandung harapannya semua galian C. Semuanya juga mengalami proses-proses pidananya gini gitu. Ya, dengan adanya undang-undang minerba pun ini akan menjadi satu rintangan kita juga
hidup. Terakhir kita bahkan double ya di warga Tasikmalaya. Ya dijeratnya udah pasal 2. Itu ada lagi juga pasal terkait di Omnibus Law gitu. Jadi 2 undang-undang yang baru hadir setahun ke belakang itu dipergunakan. Nah, mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Atau saling menanggapi? Atau ada yang ingin tanya, mumpung ada Bang Eki. Ya, mungkin nambahin sedikit ya. Ini apa Boleh, namanya? Tadi yang boleh. apa namanya konsolidasi teman-teman LBH itu saya pikir penting ya. Soalnya kan gini, pengalaman kemudian interaksi teman-teman dengan warga itu kan sebenarnya dimiliki hanya oleh teman-teman ya. Hanya teman-teman. Jadi misalnya kadang kita bisa cek dari putusan mungkin ya bisa 1-2 bisa. Kita bisa cekin. Tapi apa namanya narasinya, kemudian bagaimana membangun hubungannya, kemudian potensi konfliknya gimana, kemudian trik yang biasanya digunakan itu hanya ada di teman-teman pendamping sama warga. Gitu, trik memecah belah dan segala macam. Saya pikir itu apa teman-teman perlu konsolidasikan dan kita harus main lebih pintar daripada itunya. Daripada pabriknya gitu, daripada korporasinya. Jadi jangan sampai teman-teman jatuh di tempat yang sama gitu. Dan jangan, saya pikir dengan jaringan LBH yang ada di banyak daerah gitu ya, saya pikir itu hal yang cukup apa namanya visible untuk dilakukan. Dan nanti bisa diberikan juga ke warga. Jadi tips dan triknya gitu. Misalnya, kalau ada warga kalau ada korporasi yang begini, yang menawarkan ini, kalau begini tuh gimana? Kalau ada yang mendekati championnya itu harusnya kita gimana, membangun jalur komunikasinya gimana. Jadi itu akan lebih mudah tuh nanti untuk edukasinya. Saya pikir itu aja. Sama ini Mas. Halo. Ya, silakan Mas. Sebenarnya kan kalau kita ingat ya, tahun 2000 berapa itu ya? 2020 atau 2019. Itu kan sebenarnya ada pertemuan ya. Kita ini kan ngadain inisiasi pertemuan dengan teman-teman LBH, terus Kruha, Jatam, Greenpeace kayak gitu kan. Kita ini bikin kayak jagungan warga kan. Menghadirkan kurang lebih 32 organisasi warga dulu itu. 32 atau 34 aku lupa. Se-Jawa Bali dengan berbagai macam konfliknya dan ya forumnya kayak gitu. Forumnya mendengarkan apa yang kemudian terjadi di berbagai tapak di berbagai wilayah tadi. Indramayu kemarin juga datang, beberapa teman yang di PLTU itu juga datang. Nah itu mungkin bisa bisa diinisiasi ulang. Jadi karena kesepakatannya dari forum yang ada di Wadas kemarin itu ada pertemuan tiap regional kayak gitu. Tiap regional di misalnya Jawa Barat, Jakarta, Banten, terus Jogja, Jateng kayak gitu, terus Jatim, Bali kayak gitu. Tapi ya mungkin karena pandemi dan macam-macamnya itu nggak urung terjadi kayak gitu. Terus mungkin ada beberapa kemarin ada inisiasi dari teman-teman Jateng mengumpulkan juga beberapa yang mengikuti jagongan yang kemarin di Wadas. Nah, aku pikir acara-acara atau kemudian inisiasi-inisiasi itu menjadi penting untuk misalnya saling update situasi, terus bagaimana penyikapannya. Syukur-syukur memang soal solidaritas itu kita kanalnya akhirnya mau ngapain nih kayak gitu. Akhirnya kita mau gugat omnibus atau mau apa kayak gitu kan, banyak yang akhirnya bisa dilakukan. Tapi yang penting itu sih kembali lagi mengkomunikasikan beberapa
tapak-tapak yang ada kayak gitu. Bayangannya sih dulu itu jagongan warga akhirnya akan diperluas. Misal ke Kalimantan, menghadirkan teman-teman Kalimantan, Sumatera, dan macam-macam kayak gitu. Tapi memang kemarin urung karena itu kendala pandemi dan macam-macamnya. Tapi kalau misal mau online atau hybrid kayak gitu pun juga mengalami kesusahan karena kadang ada tapak yang memang terkendala sinyal macam-macam lah. Itu sih yang inisiasi itu sebenarnya udah ada, tapi kadang kita di teknisnya itu. Tapi kalau menarik lagi mungkin dia awali dengan ya organisasi-organisasi itu yang kumpul. Teman-teman YLBHI, teman-teman Walhi atau mana gitu kan. Kumpul dulu untuk kemudian membicarakan soal itu. Karena ya benar, kalau kita nggak rajin-rajin untuk berkonsolidasi ya kita akan kerepotan kayak gitu. Oligarki itu kayaknya konsolidasi terus tiap detik gitu. Pasti Mas, soalnya kan nggak akan tiba-tiba ujung ada undang-undang Minerba Omnibus dan oligarki. Iya makanya. Hanya dari ya sebagai konter narasinya teman-teman dari Tapak. Ya, dan mungkin kita ini kali ya, kalau boleh kasih saran ya, gandeng kampus. Jadi gandeng kampus untuk dia, saya tahu teman-teman LBH ini pasti sibuk masalah kampanye, sibuk sidang gitu. Nah perlu ada counterparts yang bisa merangkum itu. Ya teman-teman bisa sementara itu kan banyak kampus yang sekarang ini kan ya cuma tahu teori tapi prakteknya nggak tahu gitu. Nah, ada kebutuhannya saling membutuhkan, dan saya pikir nanti masalah ininya bisa diturunkan dalam bentuk misalnya nanti pelatihan asisten advokatnya, pendampingnya dan segala macam. Jadi itu bisa terus. Ya, setuju sih Mas. Dan yang dilakukan LBH Bandung ya kemarin itu sempat kita menggandeng salah satu program klinik hukum pidana di Unpad gitu. Jadi kita bekerja sama, dan ini biasanya tiap tahun sih ada 2 program klinik hukum pidana sama klinik hukum lingkungan gitu, yang dimana nanti mahasiswanya bersama-sama dengan kita untuk saling sharing, belajar, terjun langsung ke lapangan. Kalau kemarin teman-teman hukum pidana Unpad itu diperkenalkan dengan kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi oleh petani di Majalengka. Jadi ya kita berusaha juga gitu menggandeng antar lintas sektor ya, jadi tidak cuma hanya pendamping dan warga, tapi kita mencoba untuk lintas sektor yang lain, terutama teman-teman kampus yang ternyata selama ini mereka punya antusias yang cukup kuat ya, apalagi kan dibawa ke lapang gitu setelah setahun merasakan diam di rumah gitu, atau kuliah di rumah gitu. Kemarin diajak ke lapang mereka sangat senang, dan kan nanyain lagi gitu kapan kita ke lapang lagi. Seperti itu kali. Ya, ada yang mau menanggapi atau mungkin karena kita sudah di jam 5 ada closing statement kali dari Bu Aini, Mas Tandi, Bang Adi, Mas Adi atau Pak Eki. Cukup sih kalau aku, kapan konsol lagi gitu aja. Baik Mas Adi, ditunggu deh Mas kita undangan dia, atau mungkin nanti kita akan buat putaran-putaran diskusi yang lebih spesifik dengan Mas Adi. Siap Mas. Ya mungkin kalau waktu sudah menunjukkan sore juga, saya akan sudahi kegiatan diskusi ini. Terima kasih untuk Bu Paini atas waktunya, sehat-sehat selalu. Dan tentunya juga kita akan mendukung Bu Paini selaku pengaju JR Undang-Undang Minerba yang nanti dijadwalkan itu tanggal 8 November ya Bu ya. Kita juga akan coba untuk saling menyuarakan perjuangan-perjuangan Bu Paini, dan tentunya dengan perjuangan-perjuangan warga yang lain, terutama sama Mas Tandi dari warga Jombongan,
Jogja, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu dan semangat untuk perjuangannya bersama warga. Nama forum warganya tuh Paguyuban Masyarakat. Oh ya, Mas. Nah, selanjutnya terima kasih juga buat Mas Adi, perwakilan Walhi Jogja, selaku pendamping juga, jadi pendampingnya Mas Tandi ini, Mas Adi ini. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu, Mas. Semangat. Ya, Mas. Yang terakhir, terima kasih juga buat Bang Eki dari Dana STHI Jentera sudah melewatkan waktunya. Sama-sama Bang Eki, dan ini kedepannya saya akan banyak kontak Bang Eki nih untuk diskusi-diskusi lebih lanjut. Terima kasih semua yang udah terlibat. Saya cukupkan di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bung. Yo, sehat-sehat semua.